mengalir di sini dikeramatkan banyak orang? Jatuh kepada saya masing-masing itu. Bagaimana caranya bangsa Anda menakut-nakuti orang-orang yang berada di sini? Pada setiap bangunan kosong, ada penghuni tak kasat mata yang mendiaminya. Ini pula yang diyakini warga tentang sebuah padepokan di Desa Genteng, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Meski lama tak terpakai, ada bekas interaksi di padepokan ini. Terlebih, ada petilasan yang dibuat menyerupai makam pendiri padepokan. Memang, pada setiap maulid, banyak orang datang mencari berkah di tempat ini. Saya penasaran. Bangunan bekas padepokan dikeramatkan banyak orang karena dianggap ada keberkahan di tempat ini. Tak hanya itu saja, para orang yang datang ke sini mengambil air yang dianggap bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Seperti apa kisahnya? Assalamualaikum, Pak Ade. Ya, Pak Ade selaku juru kunci di sini. Ya. Pak Ade, ceritakan bagaimana sejarah dari padepokan ini. Ya, cuman datang dari jauh-jauh datang ke sini, ya minta keramat ya kan semua. Minta keramat. Iya. Padepokan ini berdiri sekitar tahun berapa, Pak Ade? Tahun 72 lah. Lalu apa saja yang dilakukan di padepokan ini? Ya kalau malamnya kan tempat kliwonan, dipakai kliwonan. Kliwonan tuh apa, Pak Ade maksudnya? Ya kalau malamnya kan wirid, minta dikabul semua. Lalu terkabul segala keinginan murid-murid itu? Alhamdulillah semua. Lalu ada air yang konon dikeramatkan oleh banyak orang yang kesini. Itu kenapa Pak Ade bisa seperti itu? Awal mulanya seperti apa sejarahnya? Ya kan udah tahu uyut semua. Sebelum dimasukin orang, udah dilihat sama uyut. Oke. Tapi Pak Ade sendiri pernah? Ya sama kan mengikuti sama saya, sama uyut. Itu. Oke. Berarti ini sebenarnya apa ini, Pak Ade? Ada makam juga kan di dalam? Makom atau petilasan atau memang benar-benar makam? Ada jasad yang dimakamkan di situ? Ya ketahuan saya kan dunungan dari saya, dunungan uyut gitu. Apa makam ya? Makam. Iya. Jadi ada jasad yang tertanam di sini ya. Oke. Terima kasih Pak Ade atas kesaksiannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Bu Is. Kalau menurut Bu Is sendiri gimana nih? Tadi kan sebelum kita itu hadoroh dulu, ada yang menampakkan itu. 5 yang menampakkan, 1 harimau. Wujud pertama harimau. Yang kedua ular. Yang ketiga perempuan. Yang pertama masuk kita assalamualaikum, dia yang menjawab. Langsung dijawab. Yang kedua jawara. Lalu Bu Adit bisa gak membawa saya mengarahkan ke suatu tempat untuk saya merasakan energi kayak Iya, buat auranya besar. Iya. Aku harus pejamkan mata nggak? Enggak, gak usah. Masuk suara perempuan tuh. Iya. Saya sih langsung dengar suara perempuan. Allah. Ya langsung ke atas naik. Iya. Allah. Oke. Iya. Ini berarti wujudnya tinggi besar dong? Iya, tinggi itu. Iya. Ini soalnya kalau misalnya saya arahkan ke arah sebelah sana, semakin saya ke arah atas tangannya, maka panasnya itu semakin besar. Oke. Udah, Bu, saya udah merasakan energi yang ada di sini. Alangkah baiknya kalau kita mengupas lebih dalam lagi lewat mediumnisasi ya. Yuk, Bu. Saatnya mediumisasi. Selamat
dia ngeganggu aing. Assalamualaikum. Ngeganggu aing sia teh. Assalamualaikum. Ngeganggu aing. Ini ada siapa? Allah. Namun tadinya yang tadi hitam, ini teh. Makhluk niraga ini seperti tak suka kehadiran kami. Sayang, tak banyak informasi kami gali. Mediator disadarkan. Ini sebetulnya siapa sih yang masuk ke... Ini aura yang dari luar. Oh iya, tadi saya rasakan energinya. Yang tadi ke Neng, yang dicabut. Oh, masuknya ke sini. Oke. Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Pakai guna yang tadi bilang. Iya. Ada berapa banyak murid Anda saat itu? Oke. 5 itu dari daerah mana aja yang? Terus? Lalu apa yang diajarkan di padepokan ini? Silat. Oh, pencak silat, bela diri. Seperti apa bela dirinya? Ada jurus-jurus? Jurus macan. Seperti apa jurusnya? Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Yang satu ini justru pamer jurus bela diri. Apa maunya dia? Enggak kuat. Tak lama, mediator disadarkan. Mediator terpaksa Bu Is sadarkan ya, karena raganya kurang kuat ya Bu ya. Jadi memang informasi juga tidak terlalu banyak kami dapatkan. Akhirnya kami memilih mengeluarkan ya Bu Is ya. Namun kami mencoba menggali informasi. Kali ini, seorang mediator berlagak seperti harimau. Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nanya bukan assalamualaikum ha. Mana ada nih pada ayo mana ha. Siapa gerangan makhluk yang banyak laga ini? Ya. Siapa Anda? Oh, lano di dia. Anda yang bertempat di sini. Lalu siapa yang menyuruh Anda untuk menjaga tempat ini? Jangan tahu lah. Siapa namanya? Biasanya Anda berada di sini di sebelah mana? Di dalam itu makam atau petilasan sebetulnya? Makam. Berarti ada jasad yang tertanam di situ ya? Iya. Lalu makamnya siapa itu? Pendiri daerah ini. Padepokan ini. Visi dan misinya dari dibangunnya padepokan ini apa? Menunggu tempatnya, yes.
apa benar air yang mengalir di sini dikeramatkan banyak orang? Tergantung kepercayaan masing-masing itu mah. Banyak orang yang datang ke sini katanya untuk bersemedi, berharap sesuatu, keinginan duniawi. Benar itu? Biasanya mereka datang meminta apa aja? Kekayaan. Kekayaan. Selain itu? Duniawi. Duniawi. Jodoh, kesehatan, ada nggak? Ada juga atau tidak? Dia emang geus yakin ka Gusti Allah eta mah. Ya. Lalu biasanya mereka membawa apa saja saat berada di sini? Sesajen. Seperti apa sesajennya? Bunga, buah-buahan atau apa? Semuanya. Berapa hari mereka menghabiskan di sini hingga terwujud permintaan mereka? Tergantung mereka. Apa? Semua Yang mana salah apa? ada obatnya. Oke. Mana hayang milik yang kudu tika milik. Namun geus yakin mah berarti eta yakin ka Gusti Allah. Jodoh pakti baca silakan geus anu ngurus. Tapi Ulah mau kurang ngajaga tempat ieu mungkul. Ulah dipake kotor. ya. Tapi Anda tahu nggak ada makhluk-makhluk yang memang sengaja menyelewengkan orang-orang ke sini untuk meminta kepada selain Allah? Gimana kebenaran pasti aya kesalahan. Iya. Selain itu, Di setiap lingkungan tempatnya pasti aya nu halus jeung nu ade. berarti di sini tidak hanya Anda, tetapi ada makhluk-makhluk yang memang sengaja ya? Banyak. Balik kalau Kenapa? Dia mau pulang. balik kan kalau amanatnya. Iya. Oke, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Ulah salah kaprah lah menurut ngajalan ke kehidupan. Iya. Da urang ngomongga pangeran anu musik malik kehidupan urang pasrahkeun ka Gusti Allah. Akhirnya, makhluk ini pamit pergi. Kini, siapa lagi yang mau berinteraksi dengan kami? Saya Indah. Anda siapa? Anda penunggu di sini. Wujud Anda seperti apa? Ular. Saya hanya ingin informasi mengenai padepokan ini dan air yang dikeramatkan oleh banyak orang. Anda bisa bantu menjelaskannya? Awalnya siapa yang memunculkan informasi itu bahwa air itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Pasti ada sumbernya kan? Yang punya di sini siapa? Yang punya padepokan ini? Siapa namanya? Saya ingin Anda membantu saya dengan menceritakan bagaimana wujud dari yang punya padepokan ini. Tinggi besar. Ya, jangan pergi dulu. Saya masih butuh banyak informasi soalnya. Lalu benarkah ada orang-orang yang datang ke sini? Apa yang mereka harapkan dari tempat ini? Biasanya hari apa mereka datang ke sini? Setiap malam Jumat. Duduk. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan di sini? Semedi. Semedi itu seperti apa yang Anda maksud semedi itu? Mereka membawa apa aja saat berada di sini? Seperti apa sesajennya? Air. Terus?
Berapa lama mereka menghabiskan waktu bersemedi di sini? Tak lama, makhluk ini pergi. Kami mencoba mengungkap rahasia di tempat lain. Kali ini, ada sebuah villa kosong di Desa Cimasuk, Kabupaten Sumedang. Kabar beredar, ada aktivitas makhluk gaib yang mengganggu manusia. Seperti apa ceritanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ence selaku warga di sini. Iya. Ya, Bapak Ence bisa menjelaskan sejarah dari tempat ini seperti apa, Pak? Di sini memang banyak makhluk-makhluk halus. Iya. Misalnya dulu ada yang menduduki di sini, nggak kuat lama. Di sebelah bawah ada rumah, nggak kuat. Pertama kali dibangun villa ini tahun berapa, Pak? Tahun 90-an. Tahun 90-an. Lalu orang yang pernah tinggal di sini pernah menyampaikan apa sama Bapak? Misalnya melihat perwujudan makhluk gaib berwujud binatang atau perempuan apa gitu? Melihatnya wujud yang makhluk gaib itu kayak orang aja gitu, cuma nggak jelas gitu. Samar-samar ya? Iya, samar-samar. Yang nggak kuatnya yang hidup di sini, dia suka menghasilkan penyakit gitu. Penyakitnya apa? Misalnya kayak di muka ini kayak cakaran begini. Setiap yang menduduki di sini gitu. Lalu pernah ditempati sama yang punyanya? Iya, cuma nggak lama. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau menurut Bu Il sendiri, apakah benar ada energi gaib yang maha dahsyat di tempat ini? Benar adanya. Tadi juga saya baru datang ya, baru datang diam di warung, itu ada sosok yang lewat. Gitu. Ya, Udah mulai menunjukkan eksistensinya ya? Iya, sudah nih. Ya ada lewat kayak itu kayak rorongkong nih. Apa tuh? Iya. Kayak apa? Talang jangkung gitu ya. Begitu. Ya. Terus yang ada di sumur tua itu ada hitam, pakai baju hitam. Itu satu jodoh perempuan dan laki-laki kelihatan. Yang di sumur. Iya. Berarti ada keterkaitan antara yang di sumur ada. sama yang di sini. Bahkan di sini lebih banyak karena yang dari makam ke sini Sita Kolektor ke sini mampirnya. Gitu. Oke, berarti ini menjadi tempat persinggahan makhluk-makhluk gaib ya. Saatnya mediumisasi. Siapa Anda? Yang udah enggak? Jadi ini maksud kami datang ke sini adalah ingin menguak sejarah dari villa ini. Kenapa bisa disebut angka? Karena tempat air. Ini tempat tinggal Anda atau kerajaan Anda? Kerajaan air. Kerajaan Anda. Kerajaan di air. Lalu wujud Anda sendiri seperti apa? Air buluan gunung gede. Air. Lalu wujud lainnya yang menempati tempat ini ada wujud apa aja? Saya wujud orang air. Anak buah air. Awalnya. Lalu kenapa sih Anda mengganggu orang yang punya villa ini atau orang-orang yang memang menginap di villa ini? Kenapa? Alasannya apa? Air dia mah. Orang tak hormat ke air. Bagaimana cara mereka menghormati Anda sedangkan Anda bangsa jin? Mereka kan tidak bisa Melek mengatakan. air. So, Mereka kan tidak tahu Anda ada di sini. insya Allah tembongkan baik. Oke. Ya, berarti gangguan-gangguan yang telah berlalu udah tidak akan terulang lagi ya. Ya. Ini dia Ya. Ya. warga di ini. Lah aing jadi mayo. Yang lemur iya lah aing. Lalu perwujudan perempuan yang tadi saya rasakan energinya itu siapa? Cuma sayang sari. Oh, Nyimas Renggang Sari. Asalnya di mana eta Nyimas Renggang Si Sari? Panisan. Panisan mana? Pas Adi saya tuh. Panisan teh.
Nah, panisan kabuyutan. Sasak gantung. Oh, sasak gantung. Terima kasih atas informasinya. Tak lama, mediator siuman. Kami mencoba lagi menggali informasi. Tetap di Dua Dunia. Informasi apa yang bisa kami gali dari makhluk ini? Assalamualaikum. Siapa Anda? Saya butuh informasi mengenai villa ini. Kenapa sering sekali ada gangguan gaib di tempat ini? Apa sih penyebabnya? Karena di sini ada kerajaannya yang punyanya. Kerajaan apa di sini? Kerajaan urusan. Apa hubungannya? Kita sebangsa naon? Bangsa ular. Kenapa? Bangsa Anda tuh terusik sama kami, bangsa manusia tuh saat apa sih? Saat kami melakukan apa? Maunya apa? Kami hanya mau informasi dari tempat ini. Seperti apa? Orang-orang seperti apa yang bisa Anda ganggu? Seperti kalian jangan kencing sembarangan di situ. Tidak ada air yang sangat bersih. Kencing sembarangan. Ngomong sembarangan. Seperti apa contohnya? Seperti dia ngomong sombrani. Jangan pergi dulu. Kami masih banyak butuh informasi. Kenapa? Sekarang waktunya makhluk ini pergi. Namun kami masih penasaran dengan cerita villa kosong ini. Mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Salam. Sanaran anjeun. Mau bejak. Oke, nama Anda mungkin tidak mau memberitahu. Lalu umur Anda berapa? Sabaraha tahun Yuswana. Enggak. Istri atau pameget? Lelaki. Oh, Anda lelaki. Bagaimana caranya bangsa Anda menakut-nakuti orang-orang yang berada di sini? Ada mata kering semua. Mata. Iya. Ada mata sekelilingnya. Itu saya. Ada Bakong. balong. Oh, bakong. Bagi itu. Lalu konon katanya ada yang pernah dilukai di wajahnya dalam bentuk caparan, terus berbekas warna merah. Ada koris. Koris. Lalu bisa sembuh setelah dicakar itu? Bisa sembuh. Asal diobati sama Orang yang pintar. orang yang pintar. Orang yang punya kemampuan ya, dari Allah ya. Besar. Balik. Kalau yang di sumur itu biasanya mengganggunya dengan cara seperti apa tuh? Bayang. Ada di sana. Berikan bayang-bayangan. Saatnya mediator siuman. Bu Iis, tadi saat proses mediumisasi, kenapa sih makhluknya seolah enggan untuk berbicara banyak ya? Itu karena apa tuh Bu Iis? Kendalanya apa? Kendalanya karena makhluk dia itu kayaknya kalau di satu tempat dia tidak mengungkapkan apa-apa yang dia kerjakan, tidak mau diusik gitu. Oh gitu intinya, jadi menutupi ya. Iya, tapi intinya kita orang yang beragama, orang yang beragama tuh beriman, kita harus waspada. Harus waspada karena setan-setan itu selalu menggoda kita. Bahkan dalam hadis juga ada adu ikan nafsu kallati baina zambaika. Setan itu bergorola ada di dalam dada kita, yaitu dengan melewati saluran darah kita. Tadi beberapa makhluk mengatakan dia bisa melukai manusia, mencakar atau memukul. Karena kan itu namanya juga jin. Kan jin belum mati. Kalau jin belum mati, jadi dia bisa melukai, apa memukul, atau mencakar itu bisa gitu. Tapi kalau ruh kan itu udah mati jasadnya, tidak bisa itu mah hanya kabut saja gitu. Oh, berarti kalau bentuknya kabut dan sudah kembali ke Allah SWT, tetapi kalau yang suka mengganggu atau mewujudkan diri itu hingga jin, melukai, itu adalah jin dan iblis gitu. Iya.